teman-teman semua, balik lagi di video kita di Data Saham Ellen Channel. Sekarang tanggal 2 bulan 2 2026 jam 3.50 sore. Di sini baru banget stop pre-closing. Kalau dilihat IHSG itu turun lagi di minus 5%, 5,04% di angka 7.910. Wow, udah tembus ya 8.000. Bisa dilihat di sini hampir semua saham merah. Yang mungkin masih menghijau ini ada dari Pegas, lalu Bank BRI, BCA, lalu ada Indofood, sektor pangan malah hijau, lalu kalau nggak salah ada Cimori juga hijau. Terus mungkin sektor-sektor consumer ya, itu lebih berwarna lah hari ini gitu. Sementara sektor-sektor tambang, apalagi emas, karena diikuti juga dengan harga emas yang turun, itu juga pengaruh banget nih ke harga saham emas. Kita mau lihat dulu ya, saham emas turunnya banyak sekali, luar biasa banget. Untuk Antam itu di 8,31%. Tadi sih kita juga sempat lihat Antam itu turun tuh sampai 11 atau 12% gitu sebenarnya. Jadi tadi terendahnya itu benar-benar sampai sekitar 12%. Nah, untuk harta di sini udah ARB menyentuh di 1.900 dan untuk PSAB satu angka di atas ARB di 470. Untuk ARCI juga ARB, MDKA ini udah duluan tadi drop yang paling pertama turun ARB itu MDKA. Emas turun 9,92%, BRMS juga ARB, dan ada gold yang turun 1,89%. Sentimen ini sejalan banget sama penurunan harga dari emas. Nah, kita lihat ya, untuk hari ini nih, sampai jam yang sekarang ini 15.53 itu udah turun 5,12%. Ini emas global ya. Lalu silver juga minus 6,3, copper minus 2, lithium, platinum semuanya minus gitu kan, metal-metal. Lalu di sini juga ada energi itu dari komoditas energi, ada crude oil 5,23, gas itu minus 16%, gasoline minus 4,79. Lalu yang positif hanya coal atau batubara, yaitu di angka plus 5,15%. Gimana kalau kita lihat saham batubara dulu? Saham batubara ini ada beberapa yang menghijau, dan yang menghijau ini biasanya yang bagus secara fundamental juga ya. Itu ada ITMG, PTBA, dan MCOL. Lalu kita mau lihat juga saham Kongo. Oh, sama nih, merahnya sama saham-saham di komoditi emas. Ada Cuan, Brand, Petro, TPIA, BRPT, CDIA, BRPT, dan Cuan dan Petro itu udah ARB semua. Sementara yang lain itu adanya penurunan yang signifikan juga. Lalu ada juga saham dari Bapak Happy Hapsara, sama semuanya ARB. Ada Bufa, Minara, Jaratu, dan Uang. Ada juga dari saham-saham Bakri, sama ARB juga. Jadi ini banyak banget saham-saham yang memang turun drastis. Ada juga yang ARB, itu sangat mempengaruhi penutupan IHSG kali ini di minus 5%. Untuk berita hari ini ada, sebenarnya tadi pagi ataupun hari kemarin sih udah ada pengumuman untuk penanggung jawab sementara dari Direktur Umum BI, yaitu Jeffrey Hendrik. Lalu juga mengumumkan adanya penunjukan Ibu Frederika Widiasari Dewi dan Hasan Fauzi sebagai pengganti anggota Dewan Komisioner OJK, yang sebelumnya ketua OJK itu mengundurkan diri setelah Direktur BI juga mengundurkan diri gitu. Lalu mungkin yang penting adalah bahwa sore ini akan ada meeting secara daring dengan pihak MSCI, dan hasilnya akan menentukan gimana kondisi pasar besok. Jadi kita mau tunggu aja untuk hasil meetingnya. Semoga memang semuanya bisa berjalan dengan baik. Ada juga berita dari Antam mengumumkan kinerja volume pada penjualan Q4 2025. Nah, untuk penjualan emas itu, penjualan emas Antam ada di 3,33 ton pada Q4,
yang menunjukkan angka penurunan 30% dari kuartal sebelumnya dan juga 78% secara year on year gitu. Dan selama 2025 hanya 37,4 ton. Itu 15% year on year. Nah, jadi sebenarnya waktu Q3 pun muncul ya, laporan keuangan Q3 muncul, kita juga udah prediksi nih. Jadi waktu itu memang ada kejadian longsor dari tambang PT Freeport, di mana PT Freeport itu menyuplai tambang emas ke Antam. Nah, itu yang membuat mungkin salah satunya produksi emas atau suplai emas dari PT Freeport ke Antam itu berkurang ya. Nah, waktu itu sih karena udah beroperasi kembali, jadi kita masih positif ya, maksudnya akan meningkat kembali gitu produksinya. Tapi ternyata kinerja yang telah dilaporkan itu ya menurun gitu. Untuk biji nikel, nah biji nikel ini meningkat 10% Q-on-Q dan 27% year on year. Lalu ferronikel juga, kalau ferronikel ini turun juga secara quarter on quarter dan year on year, secara selama 2025 juga menurun. Sementara bauksit nih yang lumayan meningkat, ada 914% secara quarter on quarter dan 23% year on year, dan setahun itu meningkat 157% dari tahun kemarin. Dan alumina pun sama meningkat gitu. Namun memang Antam itu kan karena bukan hanya emas ya, jadi aneka tambang gitu, bukan hanya tambang emas tapi ada juga nikel, ferronikel, bauksit dan alumina. Jadi pendapatannya memang tidak hanya dari penjualan emas atau biji emas gitu. Lalu ada juga berita tentang RKAB Indonesia tentang batu bara. Nah, RKAB yang disetujui itu ternyata hanya 298, turun dari yang di-apply. Nah, ada beberapa tambang yang tidak kena cut produksi batu bara. Jadi perusahaan tambang di Indonesia kan ada banyak ya. Nah, ini adalah tambang-tambang yang dari rencana kerjanya itu tidak di-cut, yaitu yang pertama ada Adaro. Adaro ini merencanakan 60 juta ton. Nah, Adaro ini kan ADI ya, atau Adaro, ADRO. Lalu KPC sebesar 54 juta ton. Emiten saham Bumi, Arutmin juga dari Bumi, Kideko dari Indi, dan BMB 8 juta ton. Kemudian ada emiten DAAS, itu melalui anak usahanya menandatangani framework agreement dengan Antam yang terkait dengan rencana hilirisasi nikel dalam pengembangan ekosistem baterai, kendaraan listrik, dan ini masih dalam tahap awal sebenarnya gitu. Lalu ada juga berita umum tentang MSCI, sebenarnya tentang kebijakan pemerintah atau BI serta OJK ya. Jadi kenaikan minimum free float akan segera berlaku untuk saham-saham IPO. Sementara emiten yang existing yang sudah ada itu tetap diberikan masa transisi. Emiten-emiten yang belum mencapai nilai minimal itu banyak sih. Itu kan sekarang katanya kemarin itu minimalnya free floatnya 7,5%. Nah, tapi ini akan dinaikkan. Jadi kenaikannya minimum free floatnya menjadi 15%. Nah itu gimana sih nanti, tapi memang dari OJK dan BI sendiri belum memberikan penjelasan secara detail. Lalu ada juga emiten tower yang berencana melaksanakan buyback dengan alokasi dana 300 miliar pada 2 Februari sampai dengan 1 Mei 2026. Oke, sudah menunjukkan pukul 4. Nah, ternyata closing ini kita lumayan naik ya, di 4,89%. Nah, ini closing untuk emiten-emiten saham kita. Ya, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, yang paling naik adalah sektor consumer di Indofood. Tadi juga lihat Cimori sampai 5%, terus mungkin kita lihat Indofood juga ICBP 5% juga. Jadi orang-orang nih berpindah ke sektor consumer kayaknya ya, consumer cyclical. Nah, terus ada juga bank. Kita mau lihat bank. Kalau bank yang hijau sebenarnya hanya BRI, BCA, BTPS. Yang lainnya sebenarnya sisanya merah, tapi nggak signifikan turunnya. Nah, yang paling banyak mungkin energi, terus emas itu udah pasti ya, dan saham-saham konglo. Seperti misalnya yang kemarin habis naik bullish ya, Bumi turun lagi ke 220. Lalu ada Dewa juga, saham-saham yang tadinya digadang-gadang akan masuk MSCI sekarang udah
menurun lagi gitu. Sehubungan dengan salah satu berita, yaitu berita cut produksi batubara, salah satunya kan Adaro tuh yang nggak di cut nih. Ternyata di CADI-nya naik banget, ternyata 6,25% loh hari ini, luar biasa. Tapi emang kalau AADI itu dari dulu ya, maksudnya ADI sebelum lepas dari Adaro atau dari dulu masih gabung sama Adaro, memang secara fundamental bagus banget, dividennya juga royal. Ya sebenarnya ini emiten yang cocok banget sih kalau kita mau invest di long term. Oke, ini dia Net Foreign Buy Midday top 20-nya di 2 Februari hari ini. Masih di Goto. Banyak juga nih yang beli Goto nih, asing ternyata. Net Foreign Buy-nya 335 juta. Lalu ada Dewa 118 juta. Tapi herannya tetap turun, bahkan sampai 14%. Berarti itu ARB ya gitu. Berarti yang buang adalah kemungkinan retail gitu. Lalu ada BKSL, Bumi nih ternyata diam-diam asing membeli juga ya. Ada Archie, CDIA, GTSI, MLPL, HMA, Excel, VKTR, MBMA, ADMR, BBCA, Bufa, Bull, Kija, MNCN, dan BBKP. Oke, dan ini top 20 net foreign sale. Ada BMRI, Humi, BBRI, Zata, Pegas, Buka, Kul, EMTK, Telkom, Pada, Era, Laju, Mapas, Mil, Esa, WIRG, MDKA, BBTN, LPKR, dan DFKN. Yang herannya Pegas ini sebenarnya hari ini naiknya lumayan 2% di antara teman-temannya yang mungkin merah. Tapi ternyata Pegas ini asing lebih banyak jual daripada banyak beli ya gitu. Jadi apakah retail mungkin yang masuk? Ya kita nanti mungkin bisa lihat ya di sore hari kalau misalnya udah ada keluar dari broker summary-nya. Oke, untuk top stock dari tanggal 2 Februari ini yang stok buy-nya itu sebenarnya IMPC, Bumi, Brand, Telkom, BRMS, ICBP, Indofood, Coin, Bufa, MDKA. Nah, ini all investor ya. Coba kalau foreign, belum ada datanya. Jadi ini secara keseluruhan aja all investor. Kita belum muncul untuk data hari ini, tapi yang keseluruhan nih secara enggak, yaitu baik asing maupun domestik gitu. Lalu untuk yang menjual net sale-nya itu di BCA, BMRI, BBRI, Petro, INKP, Antam. Ini udah jelas karena turunnya banyak. Lalu hari ini minus berapa ya, Adaro ya 3%. KSL, RMK, Tins, Cuan, NCKL, dan lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya kalau IMPC sendiri ini tadi malah ditutupnya ARB gitu, tapi sebenarnya banyak banget yang beli ternyata. Nah, kita lihat top stoknya ya, tuh Bumi juga sama, Brand juga, Indofood, ICBP memang banyak yang beli. Nah, orang beli rata-rata beli di 2063 gitu, 2063, sementara di 2030 tadi tutupnya gitu. Jadi masih ada yang beli di 2063 tuh. Untuk Bumi 225, Brand di harga 8.000, lalu Telkom 3.500. Ini rata-rata ininya ya, rata-rata harganya mereka beli gitu. Coin, Bufa, sell ternyata banyak juga yang sell BCA di 7.400, BMRI di 4.700, BRI di 3.800, INKP di 8.500, Antam 3.700, Adaro 2.100. Nah, gimana kalau besok kita ini sebenarnya menunggu dari meetingnya para petinggi OJK dan BI dengan MSCI. Nah, kita berharap sih adanya masukan yang lebih baik, adanya keputusan yang lebih bijak gitu ya dari MSCI, karena itu pengaruh banget sama kondisi pasar saham kita. Dan semoga kita udah nggak dibukuin lagi, supaya kita bisa dapat kepercayaan lagi dari asing. Dan mungkin untuk BI dan OJK lebih ketat sih itu dalam aturan. Misalnya memang harusnya free float sekian ya, itu yang mesti kita tegaskan gitu ke emiten, supaya tidak adanya mungkin kecurangan ataupun hal-hal yang ya harus ditransparasikan ternyata nggak transparan gitu. Nah, ini adalah broker summary dari saham Antam. Kalau secara keseluruhan ya disimpulkan malah diakumulasi nih gitu. Antam tuh ada big accumulation
yaitu dari broker BB, RX, CC, OD, SQ, banyaknya sih domestik ya, broker-broker domestik itu di harga 3.700 sekitar 3.730-an nih. Ininya apa namanya, rata-ratanya mungkin 3.750 ya. Kalau yang jual jujur aja asing masih banyak banget jual, AK, YU, AI, ZP, BK, LG, AZ, bla bla bla, semua masih banyak banget asing yang jual Antam, mungkin karena harga emas juga turun, terus sentimen MSCI ini belum berakhir ya. Nah ini sekarang kita lagi ada meeting nih katanya sama MSCI sore ini. Nanti kita cek deh hasilnya. Kayaknya hasilnya akan sedikit banyaknya mempengaruhi pasar besok deh. Hari ini tanggal 3 bulan 2 2026. Nah untuk midday itu hari ini dari opening sampai closing sesi pertama itu IHSG close sesi pertama di 1,57% positif dengan angka di 8.047,22. Nah, di sini bisa kita lihat ya saham-saham pilihan kita semuanya menghijau karena ada juga sentimen hasil rapat dari MSCI bahwa OJK sama BI udah mengajukan solusi atau persyaratan untuk kekhawatiran dari investor asing. Jadi ada beberapa poin yang nanti kita akan lihat juga ya. Nah ini di sini kita mau juga intip saham-saham komoditi dari emas. Emas ini kebetulan kemarin closing semalam ya, maksudnya closingnya tuh naik sekitar 2%. Jadi saham-saham emas ini lumayan rebound ya, naik di Antam, Harta, PSAB, Arci, MDKA, emas, BRMS Gold. Lalu saham-saham bank juga mungkin hanya BBCA aja yang merah, tapi itu pun nggak merah banget. Lalu ada juga di batubara. Sebenarnya batubara ini secara komoditi turun, tapi banyak juga yang naik. Salah satunya Bumi. Bumi di sini naik 10% sampai closing sesi 1 ini. Sebentar lagi akan mulai ya sesi 2. Nah di sini ADI tadi sempat juga nih karena batubara turun komoditinya, jadi tadi sempat negatif tapi sekarang udah berbalik lagi nih ternyata pas closing sesi 1 di plus 1,85. Nah ini ada sekilas juga foreign midday, itu ada Bumi, Dewa, Goto, Inet, Bull, BRMS, Bufa, GTSI, Sepro, Mina, VKTR, CDA dan lainnya. Jadi Bumi sama Dewa ini nomor 1, 2, 3, 5 teratas itu banyak banget diborong asing ya. Makanya sahamnya pun bisa naik sampai 10%. Untuk net foreign sale-nya ada BP, BKSL, BMRI, BBCA, Adaro. Bank-bank ternyata masih di foreign sale. Antam meskipun komoditinya naik, ternyata masih dibuang sama asing. MDKA, BBNI, TINS, Telkom, PSAB, AHAB. Jadi saham-saham emas ini masih banyak yang dijual nih sama asing sampai hari ini, sampai siang ini. Untuk gold sendiri, alhamdulillahnya ini sampai jam hari ini, detik ini ya, naik lagi di 4,5%. Silver juga, copper, sama metal mostly ya masih naik. Coal malah turun, kan ini masih sama closing yang tanggal 2 Februari. Graphite masih minus juga. Ya, mostly naik ya, emas naik lagi. Oke, untuk video closing nanti kita bakalan lanjut di video selanjutnya ya. Semoga informasi yang kita sajikan bisa membantu kalian semua teman-teman buat memilih dan juga menganalisa saham-saham yang mungkin mau diinvestasikan atau milih hold dulu deh sampai pasarnya predictable apakah mau uptrend lagi atau belum. Nah, yang penting do your own research. Jangan termakan isu-isu dulu, tetap tenang dan semoga besok kita udah bisa pulih lagi. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kamu semua. Bye-bye. See you on the next video.